Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sebuah kisah ada seorang muslim yang menetap di kota Riyadh di Arab Saudi. Dia seorang muslim, punya istri dan satu anak perempuan yang masih kecil. Laki-laki ini, kaum muslimin, jarang sekali mengerjakan sholat. Bahkan dia sering berbuat dosa. Dia pulang kerja itu bukan pulang ke rumahnya. Dia kadang dugem, datang ke bar, datang ke diskotik, datang ke tempat-tempat perjudian, kadang bahkan datang ke tempat pelacuran. Begitulah hari demi harinya laki-laki ini. Suatu malam, Bapak Ibu sekalian, dia pulang ke rumahnya agak malam, atau memang sudah larut malam. Istrinya dan anak perempuannya sudah tidur. Sudah tidur anak perempuannya. Lalu dia bukannya langsung tidur, masuk ke kamar, lalu tidur, tidak. Dia pindah ke ruangan sebelah, lalu dia menonton sebuah video. Nauzubillah kaum muslimin, video yang ditontonnya adalah video porno. Nauzubillah. Dia menonton di situ. Hampir tengah malam. Saat dia menonton itu, tiba-tiba masuklah putri kecilnya tadi. Ya, anaknya yang belum cukup 5 tahun. Lalu dia masuk dengan tatapan heran. Heran dia. Dan dia memandang ayahnya yang setengah menonton tadi itu dengan tatapan hina. Padahal usianya belum cukup 5 tahun. Lalu anak perempuannya yang kecil ini berkata kepada laki-laki ini, apa katanya? Ayah, jangan lakukan itu. Bertakwalah kepada Allah. Itu kalimatnya. Ya, ayah, jangan lakukan itu, bertakwalah kepada Allah. Sampai ia mengulangnya 3 kali. Kemudian anaknya tadi menutup pintu, lalu dia pergi. Lalu laki-laki ini setelah mendengar kalimat dari anaknya, dia linglung, dia bingung, lalu dia matikan video itu. Lalu dia duduk dan terngiang-ngiang kalimat yang diucapkan oleh anaknya tadi. Dia merasa seperti orang yang orang gila atau bagaimanalah. Pokoknya ada sesuatu yang lain. Bapak Ibu sekalian, waktu itu dia hampir dini hari, hampir subuh. Lalu tiba-tiba saja terpanggil hatinya untuk kemudian berwudu. Dia berwudu. Padahal dia selama ini jarang sekali sholat. Dia hanya banyak berbuat dosa. Setelah berwudu, dia pergi ke masjid. Meskipun sesungguhnya dia tidak ingin melakukan itu. Tapi tiba-tiba saja hatinya tergerak. Dia ingat dengan kalimat yang disampaikan oleh putri kecilnya tadi. Lalu di masjid, Bapak Ibu sekalian, laki-laki ini pun sholat. Dia ikut berjamaah. Ketika dia bersujud, dia menangis histeris. Dia tidak tahu apa sebabnya.
Dan dia merasa itulah kali pertama dia bersujud kepada Allah setelah hampir 7 tahun dia tidak pernah sujud. Coba bayangkan. Jadi belum lahir anaknya yang belum cukup 5 tahun ini, ya. Dan itulah kali pertama dia sujud dan dia menangis di masjid itu. Itulah katanya tangisan awal pembuka kebaikan baginya. Bapak Ibu sekalian, setelah sholat dia duduk sebentar di dalam masjid. Tak lama kemudian dia kembali ke rumahnya. Dan dia tidak sempat tidur. Biasanya dia tidur, suka tidur, ya, ini terlambat tidur, kemudian dia tidur pagi hari, terlambat bangun. Tapi hari itu, sampai di rumah dia mandi, kemudian dia berangkat pergi ke kantornya. Sampai di kantor, Bapak Ibu sekalian, apa kata temannya? Wah, subhanallah, antum bisa datang pagi ini. Biasanya antum terlambat. Apa yang menggerakkan antum sehingga datang pagi ini? Apa jawaban laki-laki ini? Segala puji bagi Allah bahwa malam tadi dia ceritakan kepada temannya bahwa dia melakukan sesuatu hal yang Allah murkai. Lalu ketika dia sedang menonton video porno itu, lalu putri kecilnya bangun, dia masuk, dia ingatkan ayahnya, ayah jangan lakukan itu, bertakwalah kepada Allah. Apakah jawab temannya? Bersyukurlah engkau, ini adalah hidayah dari Allah melalui putri kecilmu. Ketika tiba waktu zuhur, Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah merasa sangat lelah, lalu dia meminta kepada temannya untuk menggantikan pekerjaannya, lalu dia pergi untuk beristirahat di masjid, lalu dia sholat. Sangat lama dia sholat, ya, beristirahat di masjid. Dan ketika itu muncul rasa rindu yang besar terhadap putri kecilnya yang malam tadi mengucapkan kalimat yang luar biasa di hadapannya. Ketika kemudian dia kembali pulang ke rumahnya karena kerinduannya yang besar kepada putrinya, tiba-tiba saja Bapak Ibu sekalian di depan pintu, lalu berdirilah sambil dengan suara yang agak keras, berdirilah istrinya di sana. Apa kata istrinya? Kemana saja engkau? Aku telepon engkau tidak mengangkat teleponku. Kemana engkau? Lalu diceritakan, aku begini, aku sedang berada di masjid. Ada apa? Kenapa engkau begitu risau? Jawab istrinya, wahai suamiku, putri kita telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, saat itu kata laki-laki ini, dia tidak bisa lagi merasakan bagaimana perasaannya yang luar biasa, goncangan yang luar biasa. Putri yang malam tadi mengingatkannya agar bertakwa kepada Allah dan melarang dia melakukan itu, tiba-tiba justru putrinya itu telah meninggal dunia. Lalu katanya, aku pun menelpon sahabatku, temanku di kantor, aku kabarkan bahwa putriku meninggal. Lalu apa jawab sahabatku? Ya, dia katakan, ambillah putrimu, ya, letakkanlah ia di bawah tanah. Lalu dia ucapkan, setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap yang mengiringi jenazah akan diiringi. Semua yang disimpan akan binasa. Semua yang diingat akan dilupa. Tidak ada selain Allah yang kekal. Siapa yang tinggi? Allah lah yang maha tinggi. Laki-laki ini yang masuk ke dalam kuburan, dialah yang menyambut putri kecilnya, dialah yang menguburkan. Bapak Ibu sekalian, ini kisah yang luar biasa. Apa yang ingin kami sampaikan kepada kita, saudaraku kaum muslimin? Mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita, atau mungkin saudara, mungkin siapa saja, seorang muslim, seorang yang mengaku Islam, seorang yang mengaku beriman, tapi sudah sangat lama tidak bersujud kepada Allah, sudah sangat lama tidak menyembah Allah, sudah sangat lama tidak melaksanakan perintah Allah, sudah sangat lama tidak bertakwa kepada Allah, tapi justru banyak berbuat dosa, menghabiskan waktunya di tempat-tempat maksiat,
menghabiskan waktunya di meja judi, menghabiskan waktunya di tempat-tempat pelacuran. Naudzubillah. Ingatlah saudaraku sekalian. Ingatlah saudaraku sekalian, bahwa kematian pasti akan mendatangi kita. Coba bayangkan, kalau engkau mati, kalau kita mati dalam keadaan berbuat dosa, apa yang akan terjadi? Itulah kematian yang su'ul khatimah. Padahal kita semua berharap kematian yang husnul khatimah. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, apa katanya? Aku tidak mengubur putriku, aku hanya mengubur cahaya yang telah menerangi jalanku menuju Allah. Putriku ini Allah telah menjadikannya sebagai penyebab aku mendapat hidayah. Aku memohon kepada Allah agar mempertemukan aku dengannya di dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, putrinya meninggal dunia, tapi putrinya lah yang memberikan cahaya, membuka jalan cahaya, hidayah baginya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang selama ini mungkin lalai, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari banyak tempat. Mendapatkan hidayah dari anak-anak kita, dari saudara-saudara kita, dari istri kita, dari suami kita, atau dari siapa saja. Jangan biarkan hidayah itu berlalu, tidak mampir di tengah-tengah kehidupan kita. Jemput, berikan peluang supaya kita mendapatkan hidayah itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam dengan baik. Kembalilah ke jalannya. Jangan perturutkan hawa nafsu. Jangan biarkan setan menguasai kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.